Jadi Novi itu nampaknya baiknya itu hanya baiknya mulut, tapi hatinya saya rasa entah, kalau nggak tahu loh saya. Begitu diambil duit, Agus sudah 2 bulan setengah ini tidak terobat matanya. Ada orang dungu menilai pengacara Novi mundur, terus diartikan Novi itu salah dan melanggar hukum. Ini pendapat super dungu yang paling dungu di abad ini, gengs. Sangat layak diberi hadiah voucher ruang guru gratis seumur hidup. Ukuran salah melanggar hukum ditentukan oleh pengacaranya, mundur atau maju. Kalau menurut gua ini sungguh ketololan yang sangat maksimum. Sekarang kalian bisa nilai sendiri, gengs. Kalau Novi itu melanggar hukum, selesai pulang dari Kemensos kemarin, sudah pasti uang donasi itu kena sita. Yayasan Novi dicabut legalitasnya. Lah ini kan enggak. Sampai sekarang yayasan itu masih tetap beroperasi kan. Si Eva bilang kalau bukan karena orang buta, mana mungkin dapat donasi 1,3 M. Itu bukan karena Densu ataupun Novi katanya, guys. Ya udah, si Eva ini kan sekarang udah bau Agus kan, orang buta. Coba sekarang lu tuh buka donasi mengatasnamakan orang buta, suruh nangis-nangis, suruh ngemis, minta belas kasihan, bisa nggak dapat 1,3 M? Aduh, kalau ngomong tuh buktikan muncung kau tuh. Pas dengar si Agus ini akan dilaporkan, kuasa hukum Agus bilang, gak punya hati nurani kalian, melaporkan orang buta. Lalu apa ini namanya? Orang buta saja bisa melaporkan orang yang menolongnya. Kenapa yang nolong gak bisa melaporkan ke polisi? Kan konyol gini. Lagi main buta-butaan ya. Karena ini udah jam 2 pagi ya, jadi agak slow-slow ya guys pembahasannya. Tapi gue sebenarnya kesel banget sih ya, apalagi ngelihat klarifikasi dari ini ya, mantan kuasa hukum dari Novi ya. Aduh, kesel banget ya. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Itu apa? Itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah Kak Novi itu sendiri. Lu sebagai pengacaranya kok malah pengen Kak Novi ini nyungsep gitu loh, ngurusin Agus 7 turunan. Ngurusin Agus sampai 7 turunan kan bengak gitu loh. Apapun alasan lu ya, di sini banyak kali bacot dia. Di sini membuktikan Novi itu sungguh-sungguh buat bantu Mas Agus. Iya, tujuannya bikin draft itu bahwa si Novi sungguh-sungguh. Isinya tapi jangan kayak gitu juga. Sebenarnya draft yang sudah direvisi ya, waktu sebelumnya itu bunyinya nggak seperti itu. Apalagi mediasi pertama sama Denso ya, itu bunyinya nggak seperti itu. Inilah draft yang sudah direvisi. Karena si Kunyuk ini kan memang benar apa dugaan gua kemarin, dia di belakang layar tuh ada komunikasi terus sama si FA ini gitu loh. Maka dibuatlah. Yang buat draft itu bukan Novi. Novi cuma mengetahui, dan itu pun kalau gua rasa Kak Novi ini gimana ya, yang nggak benar-benar memahami isinya gitu loh. Kita kalau baca itu harus benar-benar 1 kali atau 2 kali dengerin ya, atau baca. Kalau sekilas doang kita pasti terkecoh gitu, gengs. Bangke itu namanya. Kalau memang dana pengobatan itu habis, akan diadakan donasi lagi sampai seumur hidup. Kan konyol. Makanya Bang Densu di situ marah banget, gengs. Asal kalian tahu ya, yang membuat draft itu adalah si B ini sendiri. Dia mengakui sendiri, bukan Kak Novi yang membuat ya. Ini akal-akalannya si B ini aja nih. Ya. Ini pasal ini pembuktian Novi itu sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh, tapi bukan kayak gitu isinya, Cok. Menginisiasi. Misalnya nanti misalnya ada donasi 1,3 M atau something itu habis, apabila diperlukan, Novi dengan yayasannya bisa menggalang dana lanjutan walaupun dengan dana politik seperti ini. Ini membuktikan. Membuktikan apa? Ya, artinya Novi itu bagaimana ke Mas Agus? Seperti itu. Ya, itu kan bisa-bisa lu aja. Dihujat sana sini, netizen dan donatur segala macam, menggiring opini negatif kepada dia. Maka ini saya cantumkan di sini. Ini sebagai bentuk ketulusan hatinya Novi. Berarti memang benar pure semua itu. Tapi nggak sesuai dengan hatinya Novi. Kau ngerti nggak?
Kau buat aja kau. Kau tuh udah diskusi sama si Eva buat seperti ini. Lu tuh udah kong kali kong, tau nggak? Kesel gue. Makanya kuasa hukum Kanovi yang lain tuh pada mengundurkan diri karena apa? Karena kunyuk satu ini, gengs. Atas inisiasi dari Teh Novi terkait klausul itu ya. Ini saya yang buat, saya sampaikan ke Novi seperti itu. Sepenuhnya saya yang buat Dia sendiri yang buat kan. Disetujui sama dan disetujui oleh Novi. mungkin nggak Om Novi itu berpikiran Nah, Kanovi hanya menyetujui. Ini orang bisa-bisanya gitu loh. Pendapat sehingga akhirnya bergeser tujuan donasi tersebut yang membuat saya berpikir adalah variabel pertimbangan saya dalam mengambil sikap bahwa setelah melihat polling mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%, sehingga tentunya Gak usah sok saya tahu lah. meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus, walaupun ada Mana? orang yang menyatakan bahwa donasi Agus hanya berapa juta, 2 juta kalau nggak salah, yang dikembalikan kepada Soalnya gue donatur. denger musuh dalam selimut nih. Sekarang dia malah menggiring seolah-olah Kanovi ini nggak baik gitu. Dari obrolannya sendiri sama pengacara Tony ya. Sekarang bapaknya Agus muncul lagi, gengs ya, menggebu-gebu menyerang Kanovi, mengatakan kalau Novi itu cuman manis di bibir ya, tapi hatinya busuk. Ya kurang lebih seperti itulah ya tujuannya. Di sini gue langsung mikir, gengs, ternyata bapak anak sama aja gitu. Aduh papa, tobat kenapa sih? Jadi semalam dalam mediasi, sebenarnya mediasi itu sangat bagus. Bagus dari Sudah mana? direncanakan dari awal bahwasanya Itu ketika bukan mediasi tapi intimidasi, Pak. diselesaikan Ngerti kagak? begitu clear, tahu-tahu Novi lari. Saya rasa ini dia selaku ketua yayasan, artinya apa namanya itu, pembina masyarakat, penolong masyarakat, enggaklah sesuai begitu. Apa artinya berbuat baik itu? Uang sama dia tuh dihabiskan, kami nggak peduli itu, enggak, karena kami mati hidup untuk hidup lagi. Enggak kami bawa nanti uang untuk mati. Ya udah. Aku tetap ada rezeki. Ngapain kalian masih berharap duit Kami donasi nggak itu? mau, itu tetap hak kami. Bagikanlah kepada siapa mau, bagikan saja. Malah yang membagikan itu yang berdosa menurut agama. Itu menurut Anda. Jangan sok tahu. Jadi boleh juga pertanyakan nanti pada guru-guru di sini, dijawab banyak guru-guru. Bahkan saya pun banyak belajar dari guru-guru Jawa. Jadi Novi itu nampaknya baiknya itu hanya baiknya mulut, tapi hatinya saya rasa entah, kalau nggak tahu loh saya. Begitu diambil duit, Agus sudah 2 bulan setengah ini tidak terobat matanya. Tapi akhirnya kami dihujat. Dihujat lah. Yang belum tahu Karena apa? penumpangnya Kelakuan dibikin di mana. keluarga kalian, Pak. Sebenarnya kalau mau perlu tanyakan langsung ke rumah. Kami ini orang nggak punya. Kalau nggak punya, itu jangan Jadi songong kenapa kami ya. berani? Uang itu sudah Jangan banyak diberikan kepada tingkah. kami di rekening Agus, bukan di rekening yayasan. Kenapa begitu? Tidak ada perjanjian kami harus ke yayasan. Nggak tahu. Karena banyak tingkah, ya kalian dihujat. Ya, itu akibat dari kelakuan kalian sendiri. Woi, bangun. Ini yang dinamakan buah jatuh nggak dari pohon ya, gengs ya. Jadi bapak sama anak tuh sama aja konyolnya. Pandai bersilat lidah gitu loh. Udah jelas-jelas acara mediasi kemarin itu bukan acara mediasi tapi intimidasi. Coba kalian lihat ya. Banyak di live di video-video yang dominan siapa? Kalau acara mediasi ya udah yang berkepentingan aja gitu. Ini mereka bawa rombongan ya, entah berapa puluh orang yang dibawa. Nah pihak Teh Novi cuman Mas Gary dan Kak Novi. Kalau pengacaranya udah gak dianggap pengacaranya si Novi itu sebenarnya ya kubu dari Agus sendiri juga gitu. Kubu si FA sama aja. Setelah lihat cara dia ngomong aja udah jelas, guys. Ternyata bapaknya Agus itu lebih pedes ya kalau ngomong ya. Ya wajar aja kalau si Agus ini lemes mulutnya ya, sampai kena siram tuh. Ya nasib baik aja bapaknya nggak kena siram juga ya dulu. Waktu masih muda mungkin kan. Kalau gua rasa ya sering berseteru juga nih orang ya kan. Karena ya itulah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya.
Bapak anak sama aja. Ya beginilah gengs, ya. Kompak deh. Padahal bukan kita tuh yang dia omongin. Nyelekitnya tuh sampai sini loh. Ya masa kita diem aja, gengs? Ya kalian tahu lah harus ngapain ya kan? Gila aja. Kak Novi dibilang cuman baik di mulut aja. Jadi selama ini yang dilakukan dia tuh apa? Gak pernah ada masalah. Cuman sama kalian aja lah bermasalah ya. Keluarga aneh. Udah dibantu ya malah ngelaporin yang ngebantu. Dikasih donasi buat berobat malah buat bayar utang, buat beli Shopee, buat cicilan motor. Kan konyol. Ya itulah akibatnya gitu loh. Jadi jangan nyalah-nyalahin orang lain. Kalian sendiri introspeksi diri. Apa yang kalian lakukan itu udah benar atau belum? Ya, menggunakan uang donasi itu yang diperuntukkan untuk pengobatan mata terlebih dahulu. Tapi apa? Tapi malah buat hal-hal yang di luar pengobatan. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Apaan Berani sih? nggak? Saya kasih Ngaco 3 nih miliar. orangnya. Nggak usah 1,3. Iya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang oh lebih penting uang, ya kan saya kasih 2. Kalau lu punya uang, punya duit tuh, obatin tuh Agus. Kalau lu tuh punya rasa kemanusiaan, ngapain gua mau perpanjang-panjang masalah lagi? Sampai tahun depan itu nggak akan selesai kalau kayak gini. Blok, sosokan, arogan bener jadi orang ya. Ini nantang-nantang lagi sama Denso. Akan hajar kayaknya. Ini sama kayak si FA ini. Oke, Bang Densu, coba lihat nih ya. Lu mau dihajar tuh, berani nggak? Nanti rontok tuh muncung. Ini orang sama aja kayak si Eva, gengs. Ngelaturnya kemana-mana ya kan. Apa hubungannya coba sampai ke Mahfud MD ya? Ini masalah uang donasi, woi. Kalau menurut gua ya, memang mungkin si Novi itu sudah mengetahui draft itu. Memang mungkin udah baca ya, walaupun ya mungkin ada, tapi demi menghormati kuasa hukumnya ya udah sampai ke acara itu. Tapi niat Novi memang udah nggak bisa lagi berdamai karena sebelumnya di live di mana-mana dia udah bilang nggak ada berdamai. Gak ada kata damai yang keluar dari mulutnya. Ya oke, dari situ jelas ya. Dari sebelum perdamaian itu di live Kak Novi juga udah mengatakan gak ada damai. Jadi dia datang itu ya memang menghormati saja gitu loh. Kak Novi juga mungkin udah curiga juga ya sama kuasa hukumnya. Ini kok bisa isinya seperti ini? Kenapa dia nggak mau tanda tangan? Ya kalau Bang Densu tahu isinya seperti itu, ya pasti nggak setuju, ya kan? Pasti nggak setuju. Karena apa? Ya makanya si Novi itu beralasan harus ada Bang Densu. Kalaupun ada Bang Densu, itu nggak akan ditandatangani. Gue yakin. Jadi itu seperti ring tinju ya. Kenapa kemarin si FA ini arogan bener di sana, ngerasa paling kuat ya kan? Ya karena mereka bawa rombongan, gengs. Mereka kan gerombolan pengecut. Kalian udah tahu semua lah ya. Sepanjang mulai acara sampai Kak Novi walkout, isinya cuman intimidasi ya kan, nunjuk-nunjuk, dan bodohnya kuasa hukum Novi ini malah diem aja gitu loh. Apalagi moderatornya kocak. Sekarang Bang Icang juga sekarang perkembangan Bang Icang sudah makin bagus ya. Bang Icang dikelilingi orang-orang baik ya. Ya itulah gengs contohnya ya. Kita nggak bisa juga lihat manusia dari covernya doang ya. Bang Icang memang bertato tapi hatinya Masya Allah. Sekarang Bang Icang kemarin Kak Novi setelah walkout dia langsung nemuin Bang Icang ya, karena bajunya sama ya. Langsung nemu Bang Icang, diajak jalan-jalan keliling, dan akhirnya Bang Icang sudah mengurus paspor untuk ke Singapura. Ya dari sebelah ini ngelihat video Kak Novi sama Bang Icang sudah buat paspor, mereka langsung preskon guys. Bahwa mereka juga mau ke Singapura. Nggak mau kalah gengs ternyata. Maunya Agus karena kan di sebelah kanan itu, sebelah kiri kan memang udah nutup. Kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu, Alasan aja lu Gus. besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan
mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa. Kemarin lu katanya dapat mukjizat. Kemarin nggak operasi, aku juga bilang sama Pak Farhad, Agus nggak operasi dulu, aku bilang gitu, karena kan mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus di sana nanti. Ini alasan terakhir buat Agus ya. Udah cukup muak gua dengerin lama-lama ya. Ini sampai lebaran depan pun nggak selesai, gengs ya. Ini kayaknya 2 tahun lagi lah selesai urusannya. Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini, gengs. Seperti biasa ya, kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.